Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Marco Konfidi, dan di video kali ini saya akan membuat forecasting untuk minggu depan. Minggu depan itu di tanggal 25 Mei sampai dengan di tanggal 25 Mei. Tanggal 25 Mei sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 atau di akhir bulan Mei 2020 ini. Dan apa saja peri-peri akan kita analisa untuk minggu depan? Mari kita langsung saksikan bersama. Nah, yang pertama yang akan jadi analisa kita yaitu Euro USD. Menurut saya Euro USD sangat menarik selama 2 bulan ini. Karena apa? Karena ternyata Euro USD hanya bermain, kalau teman-teman lihat ini, saya coba zoom lagi pergerakan harganya, ini terlalu besar. Saya coba bikin di Paint, bikin analisa di Paint. Nah, teman-teman lihat, ini time frame yang saya gunakan adalah daily. Dan kalau teman-teman tanya, kalau biasa saya entry menggunakan time frame apa, biasanya saya turunkan ke H1. Nah, untuk analisa jangka panjang biasanya saya menggunakan H4 dan daily. Nah, teman-teman perhatikan bahwa Euro USD sangat menarik. Karena apa? Karena selama 2 bulan ini, kalau teman-teman perhatikan, ini 2 bulan, jadi bulan April yang ini, bulan April, kemudian sampai Mei, sekarang ini Mei belum penutupan. Nah, teman-teman perhatikan bahwa ternyata selama kurang lebih 2 bulan ini harga hanya bergerak di range yang sangat terbatas, range yang kalau bisa dikata ya sama. Nah, ini, nah, saya gambarkan ini, saya gambarkan lagi. Nah, memang harga sempat untuk keluar daripada pola ini. Sempat dia coba di sini, dia coba untuk harga terendahnya, tapi kemudian harga masuk lagi dan membentuk yang namanya engulfing pattern, bullish engulfing pattern. Nah, setelah itu, setelah penurunan di awal bulan April, dia sempat turun sampai di sini. Kemudian setelah itu harga naik lagi, dan turun lagi, dan dia naik lagi di area yang mirip. Kalau teman-teman perhatikan, ini mirip. Kemudian setelah itu dia turun lagi dan ada di area yang sama seperti ini. Ini saya sudah gambarkan garis merahnya ini. Nah, setelah itu minggu kemarin dia sempat dari sini, dari penurunan ini, banyak mungkin yang memprediksi kemungkinan karena dia sudah dekat dengan support, dengan yang di bawah ini, kemudian kemungkinan dia harga akan turun seperti ini. Tapi ternyata harga balik lagi untuk minggu yang baru lewat, atau harga balik lagi dan sekarang dekat di yang namanya resisten. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa pola daripada Euro USD adalah pola yang bermain di area terbatas, atau bisa dikatakan ya ada di area konsolidasi. Nah, di sini kurang lebih sekitar 300, kalau kita pakai ini, kurang lebih dari area ini dia sekitar kurang lebih 300. Nah, kalau dari high ke low-nya dari 300 pips, 310 pips. Tapi kalau sampai hanya di area ini berarti sekitar 263 pips. Ya, sekitar 250 sampai 260 pips lah untuk range 2 bulan ini. Dan kita bisa banyak orang mungkin sudah melihat bahwa sekarang harga sudah membentuk yang namanya triple tops. Di sini, ini, dan ini. Nah, tapi perlu kita pahami bersama bahwa triple tops itu merupakan pola pembalikan dari sebuah tren bullish ke tren bearish. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah sebelum pola triple tops ini terjadi, apakah ada tren bullish sebelumnya? Nah, pertanyaan yang mungkin jadi pemikiran kita di minggu ini. Dan kalau saya pribadi, saya tidak melihat bahwa ada pola
pergerakan tren bullish kuat atau tren bullish sebelum pola atau pertama double top dan triple top ini terjadi. Nah, sehingga menurut saya tidak terlalu tepat kalau kita menggunakan acuan itu untuk kita melakukan forecasting untuk minggu depan. Nah, sebenarnya menurut saya yang paling tepat adalah kita menggunakan strategi yang sederhana, yaitu support dan resisten. Jadi karena harga hanya bergerak di range yang sama, nah, di sini range yang sama, jadi kita sebenarnya hanya bisa menggunakan strategi simple untuk memprediksinya adalah dengan menggunakan ya support dan resisten. Nah, support dan resisten sebenarnya tinggal kita hubungkan antara yang ini dan ini. Jadi kita gunakan garis resisten. Kemudian yang di bawah kita gunakan acuan ya supportnya. Nah, strateginya adalah kita akan sell di resisten dan buy di support. Nah, karena apa? Karena harga masih berada di sideways, di konsolidasi. Ya, sideways strateginya adalah buy dan sell di support dan resisten. Karena itu minggu depan kalau kita berasumsi seperti itu, berarti minggu depan harga kemungkinan ini seperti asumsinya bahwa harga akan kemungkinan besar untuk ke support. Nah, asumsinya adalah harga tetap akan bermain di range yang sudah kita gambarkan tadi. Karena 2 bulan ini ya harganya bermain di range itu. Nah, intinya juga adalah kita berusaha untuk analisa juga, artinya di dalam running minggu depan kita perlu juga untuk mengevaluasi lagi. Artinya kalau misalnya hari Senin dan hari Selasa harga balik ke atas, nah hari Senin dan Selasa minggu depan harga coba balik ke atas, berarti bisa jadi dia akan coba untuk keluar dari range ini. Berarti kalau dia keluar ya kita tinggal buy untuk, kalau dia breakout dari resisten ini ya kita buy saja di sini. Seperti itu. Nah, tapi asumsinya sekarang adalah harga masih ada di area konsolidasi. Jadi bisa jadi lebih condong minggu depan harga akan turun untuk ke support. Lebih condong. Nah, tetapi kita perlu untuk melihat untuk Euro USD, kita perlu untuk melihat hari Senin Selasa ini apakah harga akan naik karena lebih dekat ke resisten, ataukah dia akan coba untuk langsung terobos ke arah support. Nah, seperti itu. Jadi minggu depan Euro USD kita lebih hati-hati dulu untuk trading di Euro USD, tetapi dengan asumsi yang seperti ini kita tinggal buy dan sell di support dan resisten. Nah, ini untuk untuk Euro USD. Kemudian kita lihat di GBP USD. Nah, GBP USD teman-teman, ini saya sudah sempat gambarkan. Teman-teman perhatikan, ini saya sudah gambarkan di paket H4. H4 ini kalau kita bisa lihat ini sangat menarik pola pergerakannya. Karena apa? Karena ya seperti ini pola yang pola pergerakan harga yang ya gampang sekali untuk ditebak. Nah, seperti ini harga sempat coba, ini dia sebenarnya coba untuk retest di resisten, kemudian harga turun, naik lagi, dia turun dan naik. Nah, dengan hal seperti ini ya berarti bisa jadi ini akan coba ke arah bawah untuk minggu depan. Nah, dia coba akan retest di arah supportnya, dan setelah itu ya bisa jadi dia akan retest, dia akan tembus dan dia balik lagi ke sini. Euro USD. Nah, ini untuk Euro USD kita lihat
kita gunakan daily. Nah, daily kelihatan memang ada kecenderungan harga sudah breakout. Kalau teman-teman perhatikan ini saya coba hapus dulu untuk yang ini coba saya gambarkan di Paint. Nah, teman-teman perhatikan bahwa ini sempat terjadi double tops. Ini double tops. Ini double tops. Kalau ini sangat valid double tops, karena apa? Karena ada trend up yang sangat bisa kita gambarkan seperti ini, dari trend bullish, dan jadi dengan adanya triple tops harga balik turun, maksudnya double tops. Nah, double tops, setelah terjadi double tops di sini harga dia breakout dari yang namanya dia breakout dari yang namanya support. Teman-teman lihat harga sudah breakout dari support yang ini, harusnya sudah breakout, yang di sini sudah breakout. Tapi kemudian minggu yang kemarin harga sempat naik. Jadi dari breakout ini harga terkoreksi minggu kemarin, dia breakout. Harusnya kan sudah breakout. Harga masuk lagi dan dia mantul di area ini, dia turun lagi untuk minggu kemarin. Nah, pertanyaannya sekarang, GBP USD dominannya kemana? Kalau saya pribadi ya, kalau lihat dari grafik ini ya dominannya lebih ke arah bearish. Jadi bisa jadi harga akan turun minggu depan. Harga akan kemungkinan turun, kemungkinan terbesar dia akan turun. Tapi sekali lagi, kita hanya bisa memprediksi market, dan 1-2 hari bisa market berubah. Artinya market akan berubah dari pola ini kalau misalnya minggu depan dia tidak mampu untuk menembus ini support terdekat, kemudian malah harga naik. Nah, dengan begitu bisa jadi konfirmasi untuk bearish, atau ini bisa jadi ini akan jadi false breakout. Jadi, tapi untuk minggu depan condong market adalah bearish. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sell di bawah sini ya masih bisa bernafas lega. Karena apa? Karena kecenderungan sekarang untuk pair GBP USD adalah tetap bearish, masih bearish. Nah, seperti itu. Di sini juga kita bisa melihat ini moving average yang saya gunakan, itu moving average ini, moving average 50 dan juga moving average 100 kalau tidak salah, 100. Nah, ini konfirmasi jelas bahwa memang ini GBP USD lebih ke arah bearish. Oke. Kemudian bagaimana dengan di sini juga memang teman-teman harus hati-hati. Karena apa? Karena di sini ada pola ini, ada pola, saya lupa nama polanya, tapi ini dia termasuk pola pembalikan juga dari bearish ke bullish. Nah, jadi saya saran buat teman-teman hati-hati dengan pola ini. Artinya jangan sampai ternyata ini terjadi yang namanya false breakout seperti itu. Oke. Kemudian kita coba analisa untuk pair selanjutnya. Kita coba analisa untuk gold.
Ini gold. Gold di daily, teman-teman perhatikan bahwa ya gold lagi coba untuk menembus, coba untuk ke arah 1800 per troy ounce. 1800 per troy ounce, walaupun terjadi ini harga sempat mantul. Ini ada shooting star, kemudian ada pola-pola candle bearish yang mengkonfirmasi bahwa masih terjadi tarik menarik di area ini, di area di atas 1700. Nah, 1700, dan ini bisa jadi kalau misalnya harga ke bawah untuk minggu depan harga turun, kalau misalnya minggu depan harga turun seperti ini, harga turun, ini akan jadi resisten sangat kuat. Kenapa? Karena 3 kali dia coba untuk retest, tapi tidak bisa. Nah, tapi mohon dicatat bahwa sekarang harga sementara berada di resisten. Nah, jadi sangat mudah untuk gold untuk menembus pola ini. Sangat mudah, karena apa? Karena dekat sekali atau sementara berada di resisten. Saya personal merasa bahwa kemungkinan besar harga akan coba untuk ke 1800 untuk gold. Karena apa juga? Karena persoalan COVID belum selesai, dan gold itu sangat sensitif dengan yang namanya news atau isu-isu terkait ekonomi. Dia akan sangat responnya akan sangat cepat. Karena apa? Karena gold masih produk untuk safe haven. Jadi orang kalau merasa bahwa ada resiko, mereka kemungkinan besar akan masuk ke gold. Karena itu hati-hati untuk coba sell di area ini, hati-hati. Tetapi sebenarnya kalaupun kita sell, sebenarnya resikonya gampang sekali untuk kita hitung. Karena apa? Kalau kita contoh misalnya pada pembukaan hari Senin besok kita langsung sell di area ini, berarti kita gampang tinggal langsung setting stop loss di atas ini, atau kita setting stop loss kurang lebih sekitar 35 poin, karena sangat terukur. Kalau dia misalnya memang dia breakout, ya berarti stop lossnya kita kena. Dibandingkan kalau kita buy, memang kita kan, kalau jangan sampai kalau harga misalnya ternyata harga turun, kalau kita buy berarti ya kita akan gampang sih sebenarnya, tinggal kita letakkan stop loss kurang lebih sekitar 35 pips tepat di 1700. Nah, seperti ini untuk gold. Tapi saya lebih condong bahwa gold kemungkinan besar akan menuju ke 1800 gold. Bagaimana dengan AUD USD? AUD USD sangat menarik juga. Karena apa? Karena masih sangat bullish. Kenapa? Dari grafik ini saja kita sudah bisa melihat bahwa ya kecenderungannya adalah bullish. Ini juga ada pola triangle, dan biasanya memang kalau teori daripada pola triangle ini atau penan, kalau tidak salah penan. Nah, ini dia kalau dia naik, biasanya kenaikannya kalau dari sini ke sini berarti sekitar 464 pips. Dia breakout, target price-nya memang 460, sama dengan dari sini ke sini. Jadi saya coba gambar di paint. Jadi kalau dia terbentuk pola seperti ini, berarti target price-nya kita akan hitung jarak antara
dari low ini ke high ini, hitung berapa, kemudian target price-nya adalah dikala dia breakout. Jadi range harga ini sama seperti range harga di sini. Jadi kalau kita hitung range harga dari low ke high-nya sekitar 460 pips lah kita gerakkan. Kalau kita hitung breakout-nya berarti 460 pips. Nah, berarti dia kemungkinan besar akan sampai ke 460 pips. Nah, dia akan sampai di area ini sekitar 6832 di area sini. Jadi out USD kemungkinan besar dia akan sampai di area ini, out USD. Dan minggu kemarin sudah ada tanda-tanda untuk situ. Karena apa? Dia sudah breakout dari harga resistennya, dia sudah breakout walaupun dia harga masih balik. Nah, minggu depan saya prediksi harga akan naik minggu depan. Minggu depan saya prediksi harga akan naik untuk out USD. Oke. Nah, sekian dulu untuk video kali ini teman-teman semua. Kalau misalnya ada pertanyaan atau teman-teman nonton video ini dan ingin pair 1-2 pair yang teman-teman mungkin tradingkan dan ingin saya analisa, silahkan tulis di kolom komentar dari video ini, dan semoga saya bisa untuk membantu melakukan analisa. Sekian dulu dari saya, dan happy trading buat teman-teman semua.